Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wala haula wala quwwata illa billah. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 3 Pandeglang, yang terhormat Wakil Kepala SMK Negeri 3 Pandeglang, teman-teman calon guru penggerak dari SMK Negeri 3 Pandeglang, dan Bapak Ibu semua hadirin. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita bisa hadir di tempat yang berbahagia ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita dari calon guru penggerak angkatan 3 ada salah satu tugas di modul 1.4 yaitu mengenai budaya positif, dan itu kita adakan acara seperti ini dengan tujuan bukan hanya berdampak kepada calon guru penggerak, tetapi mampu berdampak untuk semua, sehingga kita adakan aksi nyata ini sebagai upaya mendorong kolaborasi di mana ke depan kita bisa menciptakan budaya positif itu sendiri, sehingga pembelajaran yang dilakukan di sekolah itu mampu keberpihakan kepada murid dan menyenangkan bagi murid. Dan kebetulan kepala sekolah juga habis pendidikan, jadi nanti ada beberapa hal yang mungkin bisa disampaikan kepada Bapak Ibu semua, dan ada kaitannya juga nanti dengan budaya positif, bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di sekolah gitu. Jadi kita nggak maksud buat ngajarin ya, terserah Bapak Ibu, kita di sini hanya sebatas sharing dan diskusi sehingga kita mempunyai pemahaman bagaimana nanti budaya sekolah itu bisa diterapkan di sekolah. Nah, untuk nanti memulai ini ada beberapa hal yang perlu disampaikan oleh kepala sekolah. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, terutamanya kepada Pak Ahmad Yunus, Pak Ulung Wijaya, dan Pak Asdi selaku calon guru penggerak yang pada materi-materi yang didapatnya harus disosialisasikan, terutama di modul 1 ya. Modul 1 berupa budaya positif. Bapak Ibu sekalian, budaya positif ini sebenarnya saya pernah mengikuti kegiatan ini ketika tahun 2020 bulan November Desember. Saya masih ingat waktu itu masih COVID, tapi pelatihannya berangkat ya ke Jogja waktu itu selama 1 minggu, yaitu sosialisasi tapi bukan penyebar luasan. Materinya yaitu gerakan sekolah menyenangkan. Saya juga pada waktu pelatihan itu tidak tahu dia seperti apa, tapi alhamdulillah. Nah, sekarang ternyata di materi guru penggerak, calon guru penggerak, ternyata materinya mirip, ya mirip, hanya bukan mirip sama, hanya penyampaiannya berbeda, itu saja. Mungkin itu saja, Pak Yunus, Pak Asdi, Pak Ulung, dan rekan-rekan guru yang memang paradigma ke depan pendidikan itu berubah, ya berubah. Jangan kayak kemarin-kemarin. Ya. Kita hanya sebagai apa namanya? Iya, hanya menuntut saja. Mungkin itu saja. Silakan kegiatannya dilanjut. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru paham dan ke depan nanti akan kita terapkan apa yang disampaikan. Dan satu pesan saya, Bapak Ibu guru tetap ajuin guru penggerak. Mungkin itu saja. Kalau yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada selanjutnya yaitu pembukaan
kemudian yang kedua inti, dan yang terakhir itu adalah penutup. Ya. Nah, kita masuk kepada pembukaan. Kami memohon kepada kepala sekolah untuk membuka kegiatan sosialisasi budaya positif di sekolah ini. Waktu dan tempat kami dipersilakan. Terima kasih. Dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi budaya positif di sekolah ya, dalam rangka coaching teman sejawat dalam mendorong kolaborasi penerapan budaya positif di SMK Negeri 3 Pandeglang dengan resmi dibuka. Terima kasih kepada kepala sekolah SMK Negeri 3 Pandeglang. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu kita sharing dan diskusi aja ya mengenai budaya positif di sekolah. Nah, nanti yang pertama itu akan disampaikan oleh Pak Yunus, kemudian yang kedua sama Pak Asdi, dan yang terakhir sama saya sendiri. Jadi polanya kita diskusi aja, sharing aja. Oh, pasti dulu ya, teman-teman. Jadi polanya kita diskusi aja, sharing. Kita nggak bermaksud untuk ajarin ya. Sehingga dengan berbagi dan sharing ini mudah-mudahan ini membuka wawasan kita menjadi budaya positif di sekolah begitu. Untuk Pak Asdi mungkin waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak mohon izin berdiri Pak, Bapak Ibu mohon izin berdiri. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja pemaparan singkat dari saya. Selanjutnya akan kita dengarkan pembahasan secara lebih menyeluruh, dan nanti juga akan ada video-video tentang pola institusi ini sendiri gitu ya, untuk memperdalam pemahaman kita tentang hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Asdi yang sudah menyampaikan dari materi sebagian budaya positif ya. Bapak Ibu, selanjutnya nanti ada materi keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia ya. Nah, ini juga kita pelajari sebagai dasar bagaimana budaya positif itu bisa dilakukan di sekolah. Untuk Pak Yunus, waktu dan tempat dipersilakan. Izin berdiri. Terima kasih Pak Ulung, moderator, dan Bapak sekolah yang telah memberikan waktu. Sebelum kita masuk ke materi, sampaikan ice breaking berhubungan dengan ini. Nanti ice breakingnya permainan seperti ini: satu orang mengepalkan tangan, seolah-olah di dalam di tangan itu memiliki sesuatu yang sangat berharga yang harus dipertahankan. Nah, tetangganya sebelahnya membuka sekuat mungkin. Gimana caranya si kepalan tangan itu bisa sampai terbuka? Oke ya. Kayaknya Pak Cecep nggak ada temannya nih. Oh, mungkin sama Pak Nata. Kasih Pak, misalkan ini Bu Dimas sama Bu Maya, Pak Maman sama Pak Wanto sama Pak ini enggak ini Pak silakan siapa yang mau mengepalkan tangan dan siapa yang akan membuka. Bebas. Bebas. Siap. Ya. Oke. Yang mengepalkan tangan Pak Ujang itu. Saya buka Pak ini. Pak Maman mau lain aja nih. Kamu mengepalkan tangan Pak. Genggaman tangan ini dianggap seolah kita menggenggam sesuatu yang sangat berharga. Jangan sampai yang berharga tidak terlepaskan. Nah yang tetangganya di mana saya itu buka. Apa yang tahu apa yang berharga. Oke siap. Ya udah. Bebas. Bebas. Oke.
Oke, ya 1, 2, 3. Bebas kan? Ini berarti yang bebas kan gaya apa aja lah kita Yang memanfaatkan tangan semua mereka itu harga kan yang membuka ini semua silakan membuka sebuah anak kritik bagaimana bebas udah hitungannya sampai 10 ya selesai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 selesai. Nah, sekarang kita refleksi. Nah, dari yang tadi SPG itu kan ada yang satu orang mempertahankan ya, satu orang membuka. Ada yang terbuka? Ada. Semuanya tidak terbuka. Saya mau ke salah satu aja kenapa kira-kira bisa terbuka? Hikmah yang tadi SPG itu sebetulnya untuk yang membuka itu harus mencari berbagai macam cara supaya tangan kita itu terbuka gitu ya. Di satu sisi yang mengepakkan tangan itu juga berusaha bagaimana caranya supaya tangan saya ini tidak bisa dibuka. Jadi masing-masing bisa mempertahankan diri gitu. Dengan caranya sendiri dia mencari-cari teknik supaya cepat buka. Yang mengepakkan tangan juga mencari teknik sendiri supaya tangannya bertahan untuk tidak terbuka. Intinya bahwa masing-masing punya ketahanan sendiri. Terima kasih Bang. Lagi yang menambah seorang lagi. Ya, terima kasih. Saya tadi coba dengan cara yang berbeda. Saya meraih Bu Ila. Mendekati Bu Ila dari hatinya gitu. Untuk rela membuka. Tapi justru saya memang nggak serius. Saya tidak memaksa Bu Ila. Saya tidak mengeluarkan ilmu saya sepenuhnya. Dan saya nggak mau memaksa. Tapi bila memang punya pilihan luar biasa. Tepuk tangan. Terima kasih atas refleksinya dari Ibu Eha dan Roman. Dari SPG tadi, ini ada hubungannya sebenarnya dengan kelas, dengan hukuman dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya yang punya peranan siapa yang akan membuka itu, yang mengepal atau yang membuka di luar? Yang mengepal kan? Kapan dia ingin membuka dan tidak? Iya kan ya? Adapun bisa dibuka dalam kondisi tertentu, harusnya tadi panatan ya, yang kecil ya, harganya kecil dibuka oleh kaum jago atau besar. Jadi bisa saja dia terbuka asal kekuatan yang di luar itu harus sangatlah besar. Misalkan sistemnya sudah berjalan, contohnya gini, di Indonesia kita biasa buang sampah kan sembarangan ya. Ketika ke Singapura, dengan sendirinya dia akan buang sampah di tempatnya. Berarti itu kekuatan sistem yang sangat besar. Baiknya di Indonesia sama aja. Kenapa ya? Berarti tetap ada kekuatan eksternal dari luar, belum ada kekuatan internal. Jadi yang menentukan si A berbuat adalah si A itu sendiri. Begitu juga dengan anak. Kita sebagai guru seolah mengontrol, padahal kontrol itu adalah ilusi. Anak saya yang pesantren, misalnya contohnya, biasanya saya bangun jam 3, di rumah mah. Biasanya jam 3, kayak pesantren aja pak. Jangan di rumah kan, seperti itu. Berarti anak saya berarti motivasi masih eksternal, belum meyakini bahwa itu penting untuk dirinya. Next gitu. Nah ini berhubungan dengan aturan dan keyakinan.
Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus diyakini kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Karena kalau kita sudah meyakini menggunakan helm itu penting untuk kita, sebenarnya nggak ada aturan harus menggunakan helm, harusnya kita semuanya menggunakan helm ya. Karena kita masih belum adanya kesadaran atas keyakinan kita terhadap helm bahwa helm itu besar. Syariatnya lah, bukan hakikatnya. Syariatnya itu bisa menjaga benturan kepala. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci lengan, dan menjaga jarak. Kenapa harus diatur gitu? Padahal ini adalah waktu COVID penting untuk kita, karena kita belum memiliki keyakinan dalam diri penting untuk diri, maka butuhlah aturan. Kalau ada aturan berarti ada pasal-pasal kalau melanggar bagaimana, kalau tidak melanggar seperti apa. Begitu juga dengan mengapa siswa ini kita suka harus tepat waktu masuk kelas siswa. Kan siswa itu kalau masuk kelas biasanya kalau tadi aturan takut dihukum kalau terlambat kan ya. Kalau saya pengen cepet nih supaya bagus, nggak mau hukum. Atau saya pengen masuk di UPTRI supaya dihargai sama UPTRI berapa penghargaan. Jadi kalau dia sudah memiliki keyakinan sendiri bahwa datang tepat waktu itu adalah penting buat dirinya, dia meyakini wah takut saya telat ilmunya nggak dapat atau gimana, nah, dia harus ada aturan, dia juga akan masuk sendiri gitu, karena dia yakin bahwa itu penting untuk dirinya. Jadi kami bertiga ini selama 1 bulan ini intinya adalah bagaimana menumbuhkan motivasi intrinsik siswa seperti ini itu sebenarnya, supaya dia bisa supaya bisa berperilaku atas keyakinannya bahwa perilakunya itu penting untuk dirinya, tidak karena takut akan hukuman dan juga tidak menginginkan sebuah imbalan atau penghargaan. Nah ini harapannya kita menjadi budaya positif berarti sudah di sekolah ya. Ini awalnya kita kan peraturan kelas. Dari peraturan kelas ini bisa berdampak kedua cabang. Pertama bisa sebagai hukuman, bisa juga sebagai konsekuensi. Jika aturan ini kita sepakati antara anak dan kita, seperti Bapak Kepala ungkapan tadi di awal, tertib itu harus disepakati kedua belah pihak, sekolah dan siswa. Berarti itu peraturan itu menjadi sebuah konsekuensi. Jadi siswa itu tahu kalau saya terlambat dari rumah nih misalkan, terlambat 5 menit, misalkan apa misalkan konsekuensinya. Nanti ketika sudah terlambat 5 menit di rumah itu dia pasti tahu saya harus ini. Tanpa harus disuruh pun dia menghadap Pak, saya terlambat, saya konsumsinya ini. Di atas kesadaran dia sendiri. Kalau hukuman itu biasanya bersifat mendadak. Kamu terlambat nih, tidak sesuai aturan, kamu harus lari, aturannya nggak ada padahal gitu, seperti itu. Jadi si nanti dia berlari atau membawa bendera, anak-anak di luar menertawakan dihukum gitu. Jadi mendukung bullying seolah-olah. Jadi anak yang dihukum itu biasanya dia akan merasa dirinya direndahkan. Tapi kalau konsekuensi aturan yang disepakati antara sekolah dengan siswa itu tadi atau murid, jadi si murid itu akan tahu walaupun dia harus terlambat menit pasti saya harus ini, tidak harus diperintah, dia tahu gitu. Nah dari aturan ini diharapkan aturan ini ya dilaksanakan berdasarkan keyakinan yang bukan karena tadi itu takut dihukum dan takut dihukum atau mendapatkan imbalan, tapi atas dasar keyakinan dirinya bahwa apa yang dia lakukan adalah baik untuk dirinya. Nah ini terus bergulir lingkungan kelas, setiap kelas ini kan menjadi lingkungan positif buat sekolah. Jika lingkungan positif sudah bagus, maka budaya positif di sekolah akan terbentuk. Tentu ini membutuhkan kolaborasi. Tidak bisa hanya kita bertiga. Ini kolaborasi antara kepala sekolah juga harus mendukung kita, mendukung proses ini seperti itu budaya positif. Kita juga semua harus saling mendukung satu sama lain. Misalkan pasti lagi mengajar menerapkan misalkan situ segala macam, guru yang lain tidak akan bingung nantinya. Makanya kita harus berkolaborasi bersama, berbagi seperti ini untuk bisa mencapai di sini arahnya budaya positif. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Nah, di sini ada kesepakatan kelas ini barunya kesepakatan kelas. Jadi kalau kesepakatan kelas berarti guru dan murid bersepakat. Kalau guru aja bersatu arah
bukan kesepakatan, namanya aturan. Kesepakatan. Guru wali kelas dan siswanya di kelas bersepakat datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah dan lain-lain. Nah, ada juga di sini kesepakatan tulisannya seperti ini kata-katanya. Kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid dan guru semangat untuk belajar. Kami murid semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi nanti dari sini itu akan kita beralih ke sini, Pak. Kalau ini kan seolah-olah satu jalur ya, satu alur gitu. Kalau datang tepat waktu, seolah ini adalah murid dari luar ke murid ke siswa, seolah-olah dari luar diri ke diri. Aturannya. Kalau di sini kami guru-guru dan murid yang saling menyayangi, berarti asalnya dari dalam diri ke luar. Jadi nanti kita yang ini nih, kita akan menerapkan ke sini kesempatan kelas dengan menggunakan keyakinan kelas. Kami murid yang semangat, kami murid yang semangat, tidak mengakui dirinya adalah murid yang semangat. Ini kan sama saja dengan sugesti dirinya sendiri. Ini belajar murid itu meyakini dirinya, mensugesti dirinya agar dia menjadi seperti ini. Nah di sini ada perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Anggaplah ini peraturan sebagai sebuah konsekuensi, ya, sebagai kesepakatan. Di sini ada kata-kata selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah kalau tadi kan kita balik di sini, datang tepat waktu, mengucapkan salam. Di sini kami guru yang saling menyayangi. Kalau bersalaman saling menyayangi ya. Kata-katanya aturannya datang tepat waktu, mengucapkan salam. Keyakinannya kami guru dan murid saling menyayangi. Nah ini kita ubah di sini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah keyakinan kelasnya apa kira-kira? Kami bertanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Berarti apa ini keyakinannya? Saling menghargai. Kami adalah makhluk yang saling menghargai. Hadir di sekolah ditulis 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dirubah menjadi keyakinan kelas, menjadi kata-kata yang positif. Misalkan Disiplin bisa? disiplin bisa. Nanti ada jawabannya, tenang. Dilarang melakukan kekerasan. Nanti ada kata-kata yang positifnya, yang menggerakkan keyakinan dia. Bergantian menunggu giliran, menggunakan masker, jangan. Nah ini kan semuanya satu arah ya, satu arah perintah seolah-olah. Dan kalau di sini, nah kalau keyakinan kelas seperti ini, menghormati orang lain, berkomitmen. Saya murid yang berkomitmen. Iya. Tapi disiplinnya dalam definisi disiplinnya sekarang ya, bukan yang lalu. Kalau yang tadi kata Pak Asli, disiplinnya adalah sebuah kekuatan dalam diri untuk menggerakkan dirinya sendiri. Ini kata-kata seperti ini. Ini berbau kata-kata keyakinan kelas ini berbau dengan sugestif, kata-kata magis. Nah, ini kata-kata magis yang bisa mensugesti dirinya sendiri, sehingga dia bisa menjadi yang seperti ini yang diharapkan. Seperti itu. Nah ini tentang pembelajaran yang keempat, kita diajarkan tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Artinya seperti itu. Kita kalau salah satu kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi, maka dunia kita tidak berkualitas. Apa kebutuhan dasar manusia itu? Cuma 5 saja. Cuma 5 saja. Yang pertama yang paling inti, core of the core di sini, inti dalam inti adalah bertahan hidup, survival. Apapun masalahnya yang terjadi, kalau dia bertahan hidup belum mampu, dia akan menghalalkan segala cara. Dan kasih sayang, manusia butuh untuk disayangi dan diterima. Murid juga begitu manusia, karena kita murid juga bicara manusia ya. Mitra butuh kebutuhan untuk sebagai pengakuan, penguasaan. Dia butuh diakui bahwa dia itu mampu. Manusia itu, murid juga sama manusia. Ada kebutuhan dasar manusia namanya kebebasan. Murid butuh kebebasan. Jika kebutuhan dasar kebebasan tidak terpenuhi, maka dia akan menyimpang. Dia akan menganggap dunianya tidak bahagia.
Dan dia juga membutuhkan sebuah kesenangan. Jadi manusia itu membutuhkan yang paling inti adalah tadi itu merasa disayangi dan diakui, merasa diakui bahwa dia mampu, kebebasan dan kesenangan. Nanti anak-anak yang ada di kelas itu nanti dia ketika melakukan sesuatu yang kita anggap negatif, itu pasti ada kebutuhan dasar dia yang belum terpenuhi. Misalkan begini, kita sedang mengajar, siswa ada yang tidur di kelas, kan kita langsung hukum aja, kamu gini, banjur misalkan kayak saya biar misalkan gitu kan. Nah itu mungkin kita harus bertanya-tanya. Jadi dalam otak kita itu kebutuhan dasar apa yang sedang dia butuhkan? Iya, kita tahu bisa kebutuhan dasarnya itu seperti apa? Kita tanya, kamu kenapa tadi tidur? Kamu kenapa ngantuk ini? Apa? Nggak senang belajar sama bapak. Oh, berarti dia butuh kesenangan, gitu kan? Seperti itu. Oh, berarti pembelajaran saya tidak menyenangkan. Saya kira jawabannya adalah Pak. Bukan karena tidak senang terhadap gurunya, banyak faktor. Maaf, jawaban saya mengecewakan. Selanjutnya ada juga murid pintar misalkan, kita tahu sih itu pintar, tetapi kok di pelajaran kita dia kayaknya gak mempedulikan kita, ngelunjak seolah-olah. Itu harus ditanya, jangan dikasih langsung 5 nilainya. Ditanya tuh kamu kenapa sih guru lain mah kamu tuh bagus kok di pelajaran bapak gini-gini. Pak, atau di pelajaran bapak saya tidak diakui bahwa saya itu pintar gitu seolah gitu kan. Berarti dia sedang membutuhkan kebutuhan dasar manusia sebagai pengakuan. Dan itu bisa. Berarti kita harus memberikan suatu sesaat waktu gitu kepada dia bahwa kita memberikan sebuah pengakuan kepada dia seperti itu. Jadi pasti semua itu anak itu ada alasan. Pasti salah satunya di sini. Misalkan datang terlambat, dia datang terlambat terus tiap pagi. Itu pasti ada alasannya. Salah satu ini. Pasti dunia tidak bahagia itu. Saya yakin dia dunia tidak bahagia. Dunia tidak bahagia. Kita tanya, kenapa kamu sering lambat? Saya harus bantu ibu saya buat ini pak. Harus menyediakan nasi goreng. Kalau enggak, saya nggak makan. Ada ongkos. Berarti kan dia membutuhkan untuk bertahan hidup. Seperti itu. Itu keputusan dasar manusia dan tadi keyakinan. Selanjutnya posisi kontrol dan restitusi. Ini nyambung sebenarnya satu kesatuan. Akan dilanjutkan oleh Bapak Ulung. Silakan untuk Pak Ulung. Waktu dan tempat disilakan. Kita akan jawab ya, kita akan diskusi nanti setelah istirahat. Karena itu bukan hanya teman-teman aja, kita sendiri pun lumayan lapar. Jadi nanti kita lanjut di acara setelah Isoma dan kita akan prioritaskan soal pertanyaan yang mewakili. Nanti kita bisa berbincang-bincang dan berdiskusi apa yang bisa dilakukan di sekolah ini mengenai budaya positif. Sehingga pendidikan itu benar-benar ada keberpihakan terhadap murid. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Jadi lebih semangat kita Isoma, istirahat, sholat dan makan ya. Kita lanjut ke acara selanjutnya. Sebenarnya nanti kita ada sesi tanya jawab, tapi tadi pada materi terakhir itu sudah ada hal yang perlu disampaikan juga mengenai praktek kita melaksanakan segitiga restitusi gitu. Jadi memang di tugasnya itu kita diminta untuk menunjukkan juga bagaimana sih praktek segitiga restitusi itu yang sudah calon guru penggerak terapkan di sekolah gitu. Jadi Bapak Ibu kami tayangkan ini praktek segitiga restitusi yang kita lakukan di sekolah. Mudah-mudahan ini menambah wawasan kita ke depan dalam melaksanakan ini. Kemudian yang kedua ini ada dari Pak Yunus, di kasusnya Wildan kelas siswa kelas 10 di mana dia sering ditemukan kesiangan masuk kelas. Orang-orang itu memang kendala yang mulia ya, tapi benar selama ini sudah termasuk kepada anak yang berbakti ke orang tua. Aku tidak dapat
kasih Bapak sudah memahami apa yang sedang menanyakan, apa yang sedang menanyakan pada saat ini. Kami Bapak sudah mengapresiasi banget kepada beliau sudah mau membantu orang tua, anak yang lain belum tentu. Kita kan laki-laki ya, bukan laki-laki juga. Harus membantu orang tua, persiapan, orang tua segala macam. Tapi tidak begini. Memang yang pasti orang tua kan itu juga sudah terpenuhi ya. Tetapi tidak seberapa penting juga itu belajar di sekolah itu benar. Bagaimana sekolah berkaitan? Karena belajar di sekolah merupakan bekal ilmu untuk diselesaikan dengan nanti yang akan datang. Memang bulan ini memang sih bersama orang itu berbagai bagus sama pelaku ya. Namun banyak orang yang bilang bukan tadi kalau bulan itu ada sampai ibu karena membantu familianya ya. Sekarang mulai bertanya tapi kita tidak kenal kelas dalam bulan. Kira-kira apa keyakinan yang bulan ini harus ada dalam bulan? Keyakinan kelas yang bulan ini adalah bertanggung jawab, ya, komitmen, menghargai dan adil. Oke, jadi bulan tadi sudah memiliki keyakinan ya tentang saling menghargai, komitmen, ya kan? Komitmen tentang harus ikut peraturan, mengajar orang mematuhi peraturan. Sekarang berhubungan dengan keluhan dari negara itu tentang dengan terlambat dari hari dengan alasan yang jelas dan juga dengan bahwa dengan membantu orang tua. Kira-kira dari terlambat yang sudah masuk di jam pada pertama, kira-kira apa yang belum sudah berjalan? Komitmen Pak. Karena beliau belum bisa menunjukkan tentang komitmen ya. Dan beliau belum bisa datang ke sekolah apa kalau dia dikatakan terlambat membantu orang tua. Jadi belum bisa sesuai aturan sekolah ya. Aturan sekolah yang jujur ya. Kita bapaknya kemarin ada guru kalau bisa dalam. Jadi beliau bisa menunjukkan keyakinan tentang belum bisa berubah dari jawab tentang komitmen. Selanjutnya Bapak belum tahu solusi apa yang solusi apa yang akan menanyakan atau solusi terbaik apa yang akan lakukan agar bulan ini nanti tidak mengulang lagi atau tidak terlambat lagi. Kira-kira seperti apa solusi dan bulan ini? Bulan akan tidur lebih awal Pak. Ya. Dan juga bulan akan bangun lebih awal. Sehingga setelah membantu ibu, bulan juga masih punya waktu untuk pergi ke sekolah dan sehingga bulan juga tidak terlambat tidak pertama. Oke. Alhamdulillah sudah mampu untuk membuat pertemuan lebih awal dan lebih awal. Jadi seorang orang tua itu lebih awal. Kalau misalnya yang beres, kalau lebih awal itu benar dan memang sudah mulai ada banyak juga yang berbangun yang melihat pertama itu sudah banyak waktu untuk sekolah. Jadi benar berapa? Lalu memang benar itu ada solusi ya, solusinya mereka tidak bisa komitmen melaksanakan sosial sudah sendiri karena sudah sendiri ya sudah pasti saya yakin sudah mampu melaksanakan sosial tersebut. Kemudian sekarang pasangan muda seperti apa? Jadi kalau ada mungkin punya masalah ya usul kedua gitu. Sekarang ada solusi kalau berbeda punya solusi yang terbaik jadi pasangannya sekarang bagaimana? Ya alhamdulillah Pak sekarang merasa senang dan juga kalau saja Bapak dari sehingga bisa sesuai cerita apa yang sebenarnya terjadi dan mengungkapkan semuanya kepada Bapak mengenai solusi terbaik dari permasalahan yang menghadapi dan dari hal ini bulan mengucapkan sangat-sangat berterima kasih banyak. Semoga bulan
bisa memenuhi atau melaksanakan solusi yang kedua. Bapak bagaimana coba dengan tetap menjadi anak tetap berbakti orang tua, juga bisa belajar dengan baik sehingga bisa mencapai cita-cita ke depannya. Itu Bapak tadi 3 video restitusi, jadi intinya sama ya. Jadi intinya dalam restitusi ini ada 3 tahapan. Pertama, tahapan menstabilkan identitas. Jadi yaitu ketika bersalah jangan langsung kamu begini, stabilkan dulu seolah kita mendukung dia. Setelah kita mendukung dia sehingga dia merasa nyaman. Ketika dia merasa nyaman dia akan curhat ya otomatis. Kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begitu. Nah setelah semua dia bercerita, lalu kita bertanya tentang apa yang sudah dia langgar tentang keyakinan ini. Dia sendiri yang mengungkapkan, bukan kita bilang kamu salah ini enggak, tapi dia sendiri saya salah kenapa ini. Nanti setelah selanjutnya solusinya apa? Dan dia juga solusinya. Saya akan begini. Jadi dalam tingkat diskusi itu intinya adalah bagaimana dia itu kembali ke seharusnya dia. Jadi seolah-olah dari internal gitu, dari dirinya sendiri, bukan dari kita. Kamu salah begini, kamu harus begini enggak. Jadi intinya dia curhat, dia mengakui kesalahan secara keyakinan dia apa yang tidak yang dia lakukan lah istilahnya, terus dia bagaimana cara memperbaikinya dia sendiri gitu. Kita hanya menuntun saja, mematik-matikan di pertanyaan seperti seolah yang ini perlu. Jadi jangan langsung menjudge ya. Saya kira kalau untuk materi budaya positif sampai tadi itu udah selesai ya untuk pemaparan materi. Nah kita masuk ke acara berikutnya yaitu diskusi dan tanya jawab. Nah nanti setelah itu kita minta Bapak Ibu semua untuk atau yang mewakili merespon atas kegiatan yang kita lakukan di sini ini. Nah untuk diskusi tadi sebenarnya ada pertanyaan dari Pak Mamat, kita buka pertanyaan ya. Nah tadi satu ada dari Pak Mamat. Nah paling nanti satu lagi kita buka pertanyaan ya, baru kita diskusi apa yang mesti kita lakukan dalam implementasi budaya positif ini. Apa harus diulang pertanyaan? Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Yunus, Pak Om, dan Pak Asri. Ini sebetulnya kegiatan ini sharing bersama sangat bagus sekali untuk menambah wawasan dan kualitas kita terkait dengan kegiatan dengan CGP untuk angkatan ke-8. Dan saya pribadi melihat karena kita sharing bersama di sini ada beberapa macam manfaat yang kita rasakan nanti ke depan untuk kegiatan ini gitu ya. Nah terkait dengan masalah ini tentang budaya positif di sekolah seperti halnya tadi yang sudah saya sampaikan di awal, artinya menurut asumsi saya bagaimana caranya kita mengimplementasikan kebiasaan yang baik di lingkungan sekolah. Nah tadi ada materi pertama yang berkaitan dengan masalah hukuman ya, yang disampaikan oleh Pak Asri tadi. Ketika kita berbicara masalah hukuman yang ruang lingkupnya adalah di satuan pendidikan atau di sekolah, saya pribadi dengan kata hukuman tersebut saya tidak setuju untuk digunakan di lingkungan sekolah. Sebab menurut pemahaman saya pribadi, dengan kata hukuman itu identik dengan istilah kriminalitas, istilah kejahatan, dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita berbicara masalah hukuman di lingkungan sekolah, alangkah baiknya kita sebut dengan sanksi yang diberikan dan dilakukan di setiap sekolah. Sebab ketika hal ini sasarannya tertuju kepada siswa, mungkin
ada kaitannya juga kita membahas masalah tata tertib. Sementara beberapa tata tertib yang sudah dibuat di sekolah masing-masing itu ada klasifikasinya, klasifikasi pelanggarannya kayak kategori pelanggaran ringan, sedang, dan berat. Nah, ketika sudah diklasifikasikan, lalu ada sanksinya, bukan ada hukumannya. Jadi kata hukuman ini menurut saya sangat sangat berat sekali untuk kaitannya dengan masalah kesiswaan, gitu ya. Yang lebih idealnya mungkin sanksi, gitu ya. Nah, terkait dengan hal ini, bagaimana pemantauan dari teman-teman CGP ini menanggapi kaitan ini, gitu ya. Sebab ini nanti kan ada tindak lanjut ke depan kan, kalau tidak salah. Sebab ketika kita berbicara masalah kesiswaan, ini juga tidak terlepas dari penanaman karakter, kebiasaan yang baik dan lain sebagainya. Karena itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertanyaannya dari Pak Maman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di sini saya menambahkan dari Pak Wahyu terkait kedisiplinan. Mungkin ini Pak, terkait kedisiplinan yang ada di kita, hampir rata-rata anak-anak yang daftar atau yang masuk ke kita ini, mindset mereka udah berpikiran bahwa SMK 3 itu disiplin. Oh, di SMK 3 itu ada disiplin lah, jemur lah, hukuman lah, pasti identiknya mereka udah berpikiran ke situ. Pada saat dari Pak Asri, Pak Ulu, Pak Yunus dari awal kemarin di pemaparan saya udah dilematis, saya bingung gimana caranya menerapkan ke anak dengan pemikiran mereka yang memang tadi dari awal udah dibilang anak zaman sekarang itu katanya nggak nurut, ya kan? Nggak nurut kan? Saya kata itu nggak nurut kan? Saya udah sering arahkan, saya udah bilang seperti ini Pak, udah dari dulu. Kalian itu bisa berubah hanya dua cara. Satu, emang niat dari kalian. Yang kedua itu paksa. Kalau nggak dipaksa, yang nggak dari hati nggak bakal bisa. Nah, untuk penerapan di lapangan, saya dilema sekali, serius jujur. Ya terkait sanksi itu, mungkin Pak Ulu tadi meskipun saya ngomong, saya belum bisa menerapkan, saya masih ngomong. Apalagi saya Pak, kebanyakan hampir rata-rata semua guru baik di jurusan itu nyerahinnya ke kesiswaan. Bagus, jurusan saya panghukum kan, itu ada kata panghukum kan. Dari jurusan ini, Pak, anak saya dipaling di sekolah ini hukum baik, hukum kesiswaan. Hampir rata-rata semua jurusan itu ke saya, termasuk ke 4 sendiri Muslim. Kalian nggak usah lah urusannya sama Pak Agus. Jadi image saya itu di anak-anak itu ya satu tegas paling banyak galaknya. Itu makanya saya dilema terkait mungkin tadi kata Bapak Kepala Sekolah kita secara bertahap. Cuma saya minta terkait sanksi mungkin bukan dihapus ya, tapi kita bertahap dengan cara emang tadi kata Pak Wahyu tergantung diri kita. Nah makanya saya gini Pak Wahyu, mungkin di lapangan ngelihatnya saya kokoh, setelah kokoh udah saya tinggal. Saya nggak seperti itu. Jadi posisinya saya tanya dulu, kamu kenapa nggak telat sekolah? Contoh apa lah? Marvin, di apa itu ada namanya Marvin. Marvin itu rajin di kelas, pintar, cuma dia telat terus. Itu sama satgas dihukum lagi. Akhirnya saya tanya, kenapa kamu telat? Pak, saya orang Cibilis, Panipal ke sana, cuma saya tinggal di Carita. Di Carita itu saya ngurusin neneknya udah tua. Jadi nggak ada yang ngurusin dia, mandiin, dia kasih nyuapin makan. Makanya dia ke sekolah dia telat. Sama saya dukung, enggak. Kenapa saya dukung? Mereka nggak tahu, cuma dari situ saya sosialisasi ke anak atas nama ini nggak usah dukung.
saya udah tahu kenapa dia telat. Yang penting Pak di kelas sama. Mungkin yang tadi Pak Yunus, Ulung sama Pak Asli, mungkin hanya orang-orang yang memang ya, di video tersebut. Tapi pada saat pelaksanaannya dengan kita mendengar orang-orang yang di bawah standar lah, cara dia ngomong itu susah Pak. Apalagi itu hanya satu. Di sini ada hampir 800-900-an. Ya, intinya mah kita semua guru bekerja sama, jangan hanya diserahkan siswa lagi. Jadi semuanya ya kita sama-sama mendidik anak, merubah anak ya dengan cara ya tadi Pak Paul Paulus katakan. Mungkin kedepannya insya Allah kita akan ya rubah secara mentah. Mungkin saya jujur saya tidak bisa langsung, saya tidak bisa. Soalnya kenapa? Saya kalau ada anak salah, gatel aja pengen apa ya? Itu tadi kasih sanksi benar, jujur saya. Cuma ya mungkin dari sini saya akan sering konsultasi sama Pak Paul sama Pak Yunus ya terkait ya pembinaan ke. Soalnya kenapa? Ya karena karakteristik anak kita yang tadi Pak Wahyu bilang. Kalau dilembekin lembek, kalau dikasarin ya seperti itu. Jadi mungkin dari saya cukup sekian tambahan dari Pak Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertanyaan ini ada 1-3 pertanyaan dari Bapak Ibu guru hebat semua. Ini yang pertama, bagaimana cara kita mengimplementasi budaya positif di sekolah ya, tapi bukan dengan cara menghukum, tapi lebih ke sanksi dari Pak Maman. Pak Asli apa Pak Yusuf saya yang jawab? Oke, saya coba jawab. Oke, baik. Terima kasih Pak Maman, pertanyaan ini cukup bagus ya. Bagaimana cara mengimplementasi budaya positif? Coba dari menghukum itu lebih bergeser ke sanksi ya. Sebenarnya pertanyaannya dari 1 sampai 3 ini berkaitan semua. Kebetulan memang di CGP kita diminta untuk pengibasan aksi nyata itu hanya di budaya positif. Nah, sementara materi untuk budaya positif di sekolah itu harusnya dari modul 1. Bagaimana pendidikan itu harus berpusat kepada peserta didik. Terus kemudian yang kedua, bagaimana guru harus punya nilai dan peran gitu ya. Jadi bukan hanya sebatas kita langsung implementasi itu sendiri kan gitu. Jadi harusnya memang ini menyeluruh. Terus kemudian di modul 1.3 juga itu ada visi guru penggerak ya, bagaimana kita bermimpi murid itu mau jadi seperti apa ke depan gitu. Nah, jadi memang dari misi sekolah aja harusnya memang ada keberpihakan dari murid itu sendiri, sehingga budaya positif itu bisa tercipta, bisa ada di sekolah. Jadi pada intinya penerapannya itu bukan hanya salah satu guru doang gitu, tapi makanya kita ada mendorong kolaborasi itu memang untuk semua guru itu melakukan budaya positif. Nah baru lingkungan positif itu terjadi di sekolah. Nah kalau di budaya positif bagaimana cara mengimplementasi? Nah kita biasanya kan ada hukuman bagi anak yang melanggar. Nah bagaimana kita bergeser dari sanksi? Nah di posisi guru itu ada yang namanya pemantau, yaitu sebagai guru yang menerapkan konsekuensi ketika ada anak yang melanggar. Itu pun sebenarnya kita diharuskan ke posisi manajer gitu. Sanksi pun sebenarnya itu tidak boleh dilakukan karena ada dampak nanti yang didapatkan oleh anak itu atas konsekuensi itu. Nah caranya di awal memang seperti yang Bapak Prasowo sampaikan, itu kita membuat kesepakatan kelas namanya. Ada keyakinan kelas ya, yang mereka yakini gitu. Nah ketika memang mereka keluar dari keyakinan kelas itu sendiri, nah baru kita lakukan segitiga diskusi itu. Dan itu dilakukan bukan hanya oleh 1-2 guru, itu dilakukan oleh
Nah, baru budaya positif itu bisa terjadi di sekolah. Ya, artinya memang kita nggak hanya membebankan ketika ada permasalahan di siswa itu langsung ke siswa, tapi memang itu diperuntukkan untuk semua guru. Itu baru tercipta. Kalau enggak hanya 1-2 orang guru, saya yakin ini nggak bakal bisa berhasil. Budaya positif ini kita lakukan di sekolah. Saya kira itu mungkin dari Pak Asli atau Pak Yunus menambahkan yang dipaparkan oleh Pak Guru. Nah, ini sebenarnya tugas kita bersama ya. Cuman kebetulan kita bertiga lebih dulu aja gitu. Dan nantinya kita di semuanya, Pak, kalau semua beban di tugas kesiswaan ya berat juga. Pak Guru menangani 900 siswa. Nah, kita mau 2.500 dari sini siswanya. Jadi nanti insya Allah ini pengennya mah semuanya itu berkolaborasi, menerapkan sebagai wali kelas, berperan sebagai wali kelas, guru mata pelajaran berperan sebagai guru mata pelajaran. Adapun masalah hukuman dan sanksi sebenarnya walaupun kita mau menyebut itu sanksi, pas pada ini nggak ada hukuman gitu. Jadi sebenarnya antara hukuman dan sanksi kalau dalam teori CEP itu ada perbedaannya. Kalau kita mau ketika Pak Agus menindak seseorang, hukuman aja kelihatannya kan, tapi belum tentu bisa jadi itu dari konsekuensi sanksi atau hukuman benar hukuman. Nah, sebelum kita masuk, memang tujuan akhirnya adalah sebagai manajer dengan menggunakan sertifikat institusi, tapi usaha minimal harapannya adalah dari konsekuensi. Kita sebagai pemantau itu salah satunya, kalau konsekuensi itu adalah aturan, harus ada aturan memang, harus ada aturan yang disepakati kedua belah pihak. Si pemberi aturan dan yang diberi aturan, berarti sekolah membuat aturan bersama dengan siswa berarti, atau orang tua dilibatkan bersepakat di situ membuat aturan. Nanti kalau misalkan poin A tidak sesuai aturan, gimana konsekuensinya? Jadi ketika si anak itu tidak sesuai dengan aturan A, maka dia tahu konsekuensinya saya harus seperti ini. Walaupun sama misalkan menyapa atau mengepel WC misalkan gitu ya. Tetapi mengepel WC itu bisa jadi hukuman atau bisa jadi konsekuensi sama-sama mengepel WC. Kalau misalkan anak melakukan kesalahan itu, kamu langsung ke WC itu kan mendadak, tidak ada kesepakatan. Nah, itu namanya aturan, hukuman. Tetapi ketika disepakati aturan sekolah misalkan terlambat 5 menit, maka ada sanksi PWC misalnya. Jadi ketika lapor ke saya langsung ke PWC, dia langsung ambil alat kebersihan pasti seperti itu. Jadi dia tahu, dia sadar bahwa kalau saya begini, saya harus seperti ini. Itu minimal sanksi. Nanti ke depannya tujuannya mereka itu bukan karena sanksi, tapi karena yakin bahwa maksud awal itu adalah penting buat dirinya. Di ruang itu mati ruang saya. Jadi untuk penerapan budaya positif ini kita tidak bisa dalam waktu yang singkat. Ya, kita bersama-sama berkolaborasi semua elemen sekolah, tentunya kepala sekolah ya dukungan yang sangat dibutuhkan di sini. Kalau kita hanya berperan per elemen sulit juga gitu ya. Karena nanti ketika siswa si bapak ini begini mungkin berbeda, ini tidak seolah tidak konsisten di sekolah itu. Jadi minimal kawan untuk ke depan ya kita ayo bersama-sama melalui lokasi kesiswaan, minimal sebagai konsekuensi aja dulu pemantau buat aturan yang bersama-sama dengan si pembuat aturan dan yang diatur itu sekolah dengan siswa. Kalau di kelas wali kelas silakan wali kelas membuat aturan kelas menggunakan tadi keyakinan tidak boleh datang terlambat, berarti kata keyakinannya di budaya positif ini kita lebih dianjurkan untuk menerapkan konsekuensi ya daripada hukuman minimal ya, konsekuensi. Asumsi yang lain bahwa ketika kita menerapkan konsekuensi sudah diterapkan, itu juga biasanya kalau sudah konsekuensi tidak akan lepas dari tupoksinya masing-masing ketika aturan sudah dibuat gitu ya. Kalau tadi yang dikatakan oleh Pak Burung dari penjelasan awal, memang itu teknis, sifatnya teknis gitu ya, dan ini memang tidak bisa kita
dari sisi waktu harus segera, karena memang nggak ada tahapan-tahapannya gitu kan, istilahnya ya pelan-pelan gitu ya, karena dari segi itu juga kita belum sebenarnya menggunakan implementasi kurikulum merdeka. Ini ada kaitannya dengan kurikulum merdeka apa ini? Iya, ada kaitannya. Ini sangat berpengaruh. Oh iya. Karena sebelum ke sini kita juga sebagai guru ada istilahnya nilai yang harus kita miliki dan apa yang kita miliki untuk kesana itu ini. Salah satunya adalah berpihak kepada murid. Nilai itu salah satunya. Ya, terima kasih Pak. Intinya yang kita belajar bersama di guru penggerak modul 1 4 nilai positif ini intinya bukan berarti menghilangkan peraturan atau polanya ya, tetapi bagaimana kita menumbuhkan motivasi intrinsik siswanya untuk disiplin gitu, tetapi artinya tidak menghilangkan disiplin itu sendiri kan. Cuma memang polanya kita coba buat kesepakatan itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang dia tuju gitu, dan dia implementasi di siswa itu sendiri, sehingga dampaknya siswa itu dia disiplin bukan atas dasar tuntutan atau perintah apapun, tetapi atas dasar kesadaran dirinya sendiri gitu. Karena memang ada motivasi intrinsiknya yang tumbuh. Yang berbeda misalkan dengan hukuman segala macam, anak itu berbuat tetapi karena mereka takut, bukan atas kesadaran ada nilai yang dia yakini di situ gitu. Jadi lebih ke persoalan itu. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Wahyu dan Pak Agus tadi. Saya kira sudah ya, kami kira sudah dibahas bersama tadi. Mudah-mudahan cukup membuka wawasan kita bagaimana nanti ke depan kita bisa memperbaiki persoalan-persoalan di sekolah sehingga tercipta budaya positif di sekolah. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah atas pemaparannya. Ini sebenarnya kalau bisa kita lanjut ke babak selesai sampai besok. Oke baik, terima kasih pertanyaan dari Bapak Ibu semua dan ada tambahan dari Bapak Ibu dan kepala sekolah. Mudah-mudahan ini membuka wawasan kita ke depan bagaimana yang perlu kita lakukan untuk yang terbaik bagi sekolah kita bersama, sehingga kita sekolah di sini betul-betul menyenangkan bukan hanya bagi kita sebagai pendidik, tapi bagi anak sebagai tadi, sehingga mereka tuh tujuan utama kita kan anak ya, agar harapan ke depan anak bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya masing-masing. Nah, kita juga minta dukungan Bapak Ibu. Kita sekarang masuk ke modul 2 itu mengenai pembelajaran diferensiasi sampai kemudian ada kematangan sosial. Nah, kalau lihat tidak positif ini menyeluruh sebenarnya. Guru yang tidak melakukan pembelajaran yang tidak memenuhi kebutuhan anak juga anak bisa jadi berperilaku indisipliner. Makanya ini bukan hanya persoalan budaya positif, tetapi banyak hal yang perlu kita perbaiki bersama. Saya kira terima kasih sosialisasi budaya positif di sekolah. Kita masuk ke sesi refleksi ya. Jadi kita minta respon atau umpan balik. Yang pertama dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian yang kedua dari Bu Ila, dan satu lagi dari Bapak Kepala sama Bu Ila ya. Oke baik, Bapak mungkin kita minta waktu untuk memberikan respon atau umpan balik dari kegiatan sosialisasi budaya positif di sekolah ini. Minta respon umpan balik dari sosialisasi budaya positif di sekolah kegiatan. Testimoni. Kalau saya refleksi terhadap kegiatan ini yang pertama sangat baik, dan saya minta kalau bisa ini continue Pak. Selain sebagai saran usul, saran pendapat, juga untuk mengevaluasi kegiatan. Memang harusnya ini kegiatan ini bukan berupa guru penggerak, bukan. Harusnya kegiatan ini adalah rapat manajemen dan guru untuk mengevaluasi
saran saya sih harus daftar Pak, karena ke depan itu pengawas maupun kepala sekolah sumbernya dari guru penggerak, ya Pak Deden, Pak Ujang, ya harus, ya honorer juga bisa, Bu Maya bisa, ya siapa tahu nanti begitu ada pembukaan penerimaan PNS bukan hanya sertifikasi yang ada tambahan nilai, tapi juga sertifikat guru penggerak. Kayak P3K kan lolos karena sertifikasi ya. Nanti mungkin bukan hanya sertifikasi aja tapi guru penggerak. Ya Pak Anton juga, Pak Anton serius Pak Anton harus ngejar ini guru penggerak, karena kalau enggak agak sulit nanti karir ke depannya agak sulit. Ya. Makanya nanti fokus aja ke kurikulum, terus nanti kejar guru penggerak. Ya, kegiatan-kegiatan teknis kalau bisa kaderkan ke yang lain, nggak pusing sendiri. Udah kelihatan tuh, visi kan udah mulai turun kemarin. Saya juga dulu begitu Pak Anton. Saya dulu begitu, saya dulu begitu. Cuman saya nggak sampai pingsan. Cuman saya dirawat di Subang. Saya bongkar, saya dirawat di Subang Pak. Karena mengatur kegiatan itu dibanding SMK 2 ke Subang dulu, nginep kan. Sampai 3 malam 4 hari. Saya atur semua kegiatan. Begitu sampai Subang, saya masuk rumah sakit. Jadi kegiatan selama 4 malam 3 hari itu saya nggak ikut Pak. Di rumah sakit. Sama kayak Pak Anton terjadi. Banyak tenaga saya habis. Boleh tanya juga SMK 2. Ya. Sedih saya dulu berangkat ke sana padahal saya capek itu. Wah segala macam saya. Pas sampai sana geletak langsung. Padahal waktu berangkat sehat banget saya. Biasa taruh lagi segala macam. Begitu subuh nyampe sana geletak saya langsung dibawa ke rumah sakit Perhutani, saya masih ingat. Ya, dirawat lumayan. Jadi mulai Pak Anton fisik harus mulai dijaga. Ini buat teman-teman yang lain juga kalau udah usia di atas 40 hati-hati. Udah waktu ya, jadi istilahnya kita kerjaan buat lo, nanti itunya buat gua. Itu yang solusi kita udah mulai begitu Pak. Ya mungkin itu saja Pak ya. Pokoknya oke banget. Tinggal ke depan kalau bisa nanti ada kegiatan seperti ini untuk modul berikutnya. Terima kasih Pak Isa dari kepala sekolah. Mudah-mudahan ini jadi evaluasi nanti kita ke depan untuk lebih baik. Selanjutnya ada kita minta juga referensi respon atau berbalik dari Ibu Ika. Terima kasih atas izin dan waktunya kepada tim dari calon guru penggerak SMK Negeri 3 Pandeglang. Seperti apa yang sudah Bapak Kepala Sekolah wabarakatuh. Seperti apa tadi yang sudah Bapak Kepala Sekolah sampaikan, sama intinya sama. Tapi juga saya di sini pertama apresiasi bagi rekan-rekan calon guru penggerak yang sedang belajar berjuang untuk sekolah SMK Negeri 3 Pandeglang ke depannya seperti apa, terutama untuk orientasinya pada anak didik kita. Satu yang kita prioritaskan adalah di mana kegiatan sosialisasi budaya positif di sekolah itu tentunya sangat baik, dan kita dukung bersama semua pihak sekolah, warga sekolah, karena ini sebagai salah satu penerapan positif yang akan kita lakukan, kita akan persiapkan, kita akan rencanakan bersama-sama demi kemajuan dalam kegiatan pembelajaran, khususnya memberikan pelayanan terbaik kepada siswa-siswi kita. Kemudian, dan ini merupakan tanggung jawab bersama, tanggung jawab besar bersama bagi kita semua sebagai tenaga pendidik dan pengajar di SMK Negeri 3 Pandeglang. Mari kita mulai upayakan kegiatan peran dari SMK Negeri 3 Pandeglang secara bersama-sama, tidak hanya oleh calon guru penggerak, tapi kita bersama bersatu padu secara berkesinambungan. Program ini kita dukung terus untuk kemajuan dan pelayanan terbaik kepada putra-putri kita, anak didik kita, dengan mempersiapkan sesuai kemampuan kita. Jadi
konsekuensi dengan aturan yang kita buat di sekolah kita tentunya disepakati bersama, dan ini tentunya nanti akan menghasilkan satu program yang tentunya akan menjadi dukungan antara kolaborasi siswa dan guru. Kepala sekolah juga tentu sangat mendukung sehingga penerapan budaya positif di SMK yang kita berikan akan dapat terwujud sesuai dengan rencana yang harus dipenuhi oleh calon guru penggerak, dan kita Bapak Ibu guru tentunya mendukung penuh kegiatan positif yang akan kita laksanakan di ke depan nanti. Ini salah satu evaluasi juga, evaluasi yang baik tentunya, evaluasi yang nanti akan menjadikan program kita menjadi satu hal kegiatan dengan produk yang positif untuk siswa-siswi kita dan guru-guru juga. Terima kasih. Demikian yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Vina dan kepala sekolah atas refleksi yang diberikan. Ini mudah-mudahan menjadi motivasi kita ke depan dalam mendorong kolaborasi menciptakan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu semua, kita masuk kepada acara akhir, yaitu penutup. Namun sebelum ditutup pada kegiatan kali ini, kami dari calon guru penggerak SMK Negeri 3 Pandeglang tentu meminta mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena dengan kegiatan ini berjalan tentu ini sebuah dukungan bagi kita semua. Namun dari apa yang kita berikan sebagai guru penggerak kepada Bapak Ibu semua itu tidak ada artinya sama sekali gitu ya. Jadi kami meminta maaf apabila ada hal-hal yang memang kurang berkenan, ada perkataan yang kurang menyenangkan. Kami dari calon guru penggerak sosialisasi budaya positif di sekolah, coaching teman sejawat dalam mendorong kolaborasi penerapan budaya positif di SMA Negeri 3 Pandeglang. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Terima kasih Bapak Ibu, acaranya sudah selesai. Untuk transport nanti silakan cek notifikasi Bank Banten.